Kita langsung lanjutkan perbincangan, Bang Riza. Kalau melihat ini persaingan cukup ketat. Kalau tadi Mas Adi menyatakan bahwa ada beberapa paslon lainnya yang unggul di beberapa tempat. Anggap saja lah Saiku seperti unggul di Bekasi, Bogor, kemudian Depok dan lain sebagainya. Belum lagi dari PDI Perjuangan dan paslon lainnya. Ini bagaimana melihatnya? Jadi keuntungan bagi pasangan kami, Deddy Mulyadi Irwan, itu adalah yang pertama, berdasarkan survei sebelum memang kami paling tinggi. Sebelum ada nama-nama lainnya yang muncul. Nama-nama lain. Kemudian yang kedua juga diusung oleh partai-partai yang secara jumlah besar suaranya. Yang ketiga sebetulnya Deddy Mulyadi ini udah lama keliling di Jawa Barat, itu keuntungan yang ketiga ya. Yang keuntungan keempat itu sejujurnya bagi kami ini pilkada ini serentak ini pendek waktunya. Beda sama periode sebelumnya tuh 6 bulan, ini kan 3 bulan. Ya. Jadi kami diuntungkan di situ ya. Sekalipun PKS juga cukup diuntungkan karena mengusung nama yang sudah pernah maju sebelumnya, partai yang kuat di Jawa Barat, ditambah wakilnya Kang Ilham, nggak boleh dianggap enteng lah ya. Nah tapi kami optimis karena 4 hal tadi, waktu yang pendek itu cukup membantu bagi kami. Artinya bagi orang yang sudah duluan populer dan elektoral tinggi itu diuntungkan gitu. Jadi orang tuh ngejar tuh nggak mudah dengan waktu yang singkat. Beda kalau waktunya 6 bulan. Nah, itu bener-bener ngeri-ngeri sedapnya tuh harus diulang-ulang tuh Pak Prabowo tuh. Tapi karena ini waktu 3 bulan, kami cukup diuntungkan. Cukup pede lah ya. Dan cukup pede, percaya diri, insya Allah bisa menang di. Tapi menjawab tadi analisanya Bang Ciko seperti apa? Bahwa ini kemudian, ini strateginya Kim aja nih untuk kemudian memecah suara kayaknya nih. Enggak, kalau itu kan setiap partai itu kan punya kader-kader terbaik yang ingin tampil. Ya. Jadi Bapak Prabowo tuh nggak pernah gitu melarang-larang. Silakan saja di beberapa tempat, beberapa daerah, kita sesama Kim berkompetisi itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Prabowo ingin menyampaikan itu penting karena terkesan karena kebetulan di Jakarta begitu, hampir semua partai bergabung mengusung pasangan dari Kim Plus, kesan di masyarakat seolah-olah nanti Kim ini ingin memborong di semua tempat, tidak memberi kesempatan kader lain, itu kan sudah ditepis. Dan Pak Prabowo betul menyampaikan itu, bahwa masyarakat lebih enak, lebih baik, memiliki banyak pilihan. Kemudian penegasan lainnya Pak Prabowo menyampaikan, sekalipun kita di nasional umpamanya bersama, berkoalisi, di daerah boleh berbeda-beda. Gitu ya. Saya kira ini demokrasi, Pak Prabowo juga mengatakan inilah demokrasi Indonesia yang kita hormati, kita hargai. Karena kita tahu bahwa setiap partai kan ingin juga kader terbaiknya tampil. Baik, sudah ditepis ya berarti hati ya, Bang, ditepis dari Bang Ciko. Saya ingin ke Bang Khalid, kalau gitu Bang Khalid, kalau menjawab juga nih apa yang tadi dikatakan Bang Ciko, sebenarnya tadi juga belum dijawab sebenarnya pertanyaan saya yang pertama tadi. Pada saat mencalonkan, pada saat Pak Saiku mencalonkan, ada nggak sih omongan langsung ke Pak Prabowo, lo Pak Prabowo ngomong apa ke Pak Saiku? Jangan-jangan memang ini benar-benar strateginya Kim Plus begitu? Iya, komunikasi terkait di Jawa Barat atau di tempat-tempat lainnya, kalau diskusi dengan Kim, dengan Pak Prabowo itu sudah biasa kita sampaikan ya. Dan kemarin pada waktu acara di Gerindra juga di ruang transit itu ada obrolan-obrolan ringan lah, saling bercanda antara Pak Prabowo dengan Pak Ahmad Saiku dan pimpinan-pimpinan partai lainnya. Saya kira ini situasinya sudah sangat cair dan ada rasa kebebasan, ada rasa saling kepengertian, saling menghargai antara pimpinan partai dalam menentukan sikap gitu. Dan ini menunjukkan pilkada Jawa Barat, dan bukan hanya Jawa Barat saja, saya kira di pilkada-pilkada yang lainnya juga Pak Prabowo begitu memberikan ruang dan memberikan apresiasi atas setiap keputusan partai politik. Artinya memang partai politik berdaulat dalam membuat keputusan. Itu yang pertama.
Yang kedua, memang kalau kita melihat di setiap daerah tadi sampaikan memiliki kehendak, memiliki local wisdom yang beda-beda, konfigurasi politiknya berbeda-beda. Kalau di Jawa Barat PKS dan Gerindra itu bersaing, di Banten kita bersama. Nah, ini kan juga konfigurasi politik berbeda. Kalau di Jawa Barat Gerindra dan Golkar berkoalisi, tapi di Banten berbeda. Golkar dengan PDIP berkoalisi. Jadi saya kira situasi, kondisi, denyut nadi, aspirasi dari warga, konstituen, dan kader masing-masing partai itu berbeda-beda setiap daerah. Dan inilah saya kira, ini yang patut kita syukuri bersama. Di Jawa Barat, pasangan Ahmad Saihu dan Ilham Habibie didukung oleh 3 partai, PKS, Nasdem, dan juga P3. Ya, saya bahkan dengar juga Wakil Gubernur Jawa Barat sekarang juga kemungkinan besar akan bersama kita untuk berjuang bersama di Jawa Barat untuk mendukung. Jadi ini situasinya begitu, saya kira ini memberikan angin segar buat warga Jawa Barat. Pilihan semakin banyak ya, dan memang waktunya terbatas untuk campaign ya, tapi saya pikir itu cukup untuk memperkenalkan ya, menyampaikan gagasan, visi misi, dan menyampaikan bagaimana nanti Jawa Barat ke depan. Saya kira nanti akan banyak ide-ide atau gagasan yang akan dikontestasikan dalam proses kampanye. Itu yang kita tunggu nanti. Baik. Saya mau ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau melihat tadi kata Bang Riza, sebenarnya yang 3 bulan masa kampanye ini menguntungkan justru dari sisi Gerindra dan juga Partai Golkar. Sedangkan banyak yang mengatakan ini perlu ekstra kerja keras buat PDIP. PR-nya banyak. PR-nya banyak. Tadi dikatakan walaupun Priangan Timur oke lah Pangandaran, tapi ini kan juga bisa menjadi rebutan antara PDIP dan juga paslon satunya lagi kan. Nah, apa upaya mungkin dilakukan dengan persaingan yang cukup ketat ini? Saya rasa gini, kita harus membedakan pilkada atau pemilu ya, pemilihan apapun itu di tahun sekarang, bahkan beda dengan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita punya media sosial sekarang ya, jadi kalau dibilang perang darat itu penting, sangat penting, tapi untuk memperkenalkan calon tentunya ada media-media lain yang bisa digunakan. Tapi dari paslonnya sudah pakai media sosial bahkan ya. Jujur, ya. Memang kalau kita bilang KDM ya, sahabat saya juga, Bang Deddy itu sahabat saya. Itu memang mempunyai kelebihan terkait itu, ya kan. Tetapi pada prinsipnya tadi saya lihat tadi ya, sekarang ada PKS. Jadi kan kita tahu Jawa Barat nih segmennya apa aja. Ada elemen masyarakat Islamis ya kan, yang memang ke kanan sedikit ya kan, dan ini akan terpecah karena ada Ahmad Saiku maju di situ. Jadi justru pecahan-pecahan Kim ini secara tidak langsung juga menguntungkan bagi PD Perjuangan, ya kan? Artinya apa? Mereka mempunyai pilihan yang sama sebagian besar pada Pilpres kemarin. Ceruknya terbelah ya mereka. Ceruknya terbelah, dan kenapa tadi diuntungkan? Karena saya tadi sampaikan bahwa tidak perlu mencapai perolehan suara 50% plus 1. Jadi sebenarnya kalau kita mengukur suatu pertarungan pilkada atau apapun itu kontestasi politik, kita nggak bisa bicara soal tadi yang satu elektabilitasnya gini, yang satu ini, karena satu ada hitung-hitungan tadi, ada yang harus menang 50% plus 1, ada yang tidak, ketika calonnya ada 4 sekian persen berapa yang harus dimenangkan. Jadi intinya it's a fair fight untuk semua justru. Kita bisa juga nanti ada kejutan-kejutan, siapa tahu jangan-jangan suara yang tadinya udah terpool atau udah kumpul di satu kubu ya, termasuk KDM, jangan-jangan KDM nanti ada di nomor 2 lagi. Iya kan? Dan nomor 1 PD Perjuangan. Kita lihatlah nanti bagaimana caranya. Bang Riza udah senyum-senyum aja nih. Oke, nanti kita akan sambung ya. Saya mulai dari Mas Adi. Mas Adi, tadi mungkin nggak itu KDM jadi nomor 2, PDIP jadi nomor 1, suara RK kemana nih? Nah, apakah masih mungkin untuk ke masing-masing paslon? Kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami.